Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Tahira Rusadi, NIM C1C020080 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metode pengumpulan data. Berikut materinya. Adapun pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan sebaliknya. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor yang penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung atau data primer, atau data diperoleh dari sumber tidak langsung atau disebut dengan data sekunder. Berikutnya ada sumber data, merupakan tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer, data yang diperoleh peneliti secara langsung, dan data sekunder, data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau tidak langsung. Lalu adapun jenis-jenis sumber data yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada narasumber atau informan, kedua peristiwa atau aktivitas, ketiga tempat atau lokasi, dan yang keempat dokumen atau arsip. Berikutnya ada metode pengumpulan data. Merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes dokumentasi, dan sebagainya. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan yaitu adalah angket, observasi, dan wawancara. Pertama ada angket atau kuesioner. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Adapun kelebihan dan kelemahan dari angket atau kuesioner ini yaitu kelebihannya seperti kuesioner yang diserahkan secara pribadi dapat membangun hubungan dan memotivasi responden. Lebih murah jika pemberiannya dilakukan langsung dalam satu kelompok, responnya dan cukup tinggi. Lalu untuk kelemahannya, seperti organisasi kemungkinan menolak memberikan waktu perusahaan untuk survei dengan kelompok karyawan yang dikumpulkan untuk tujuan tersebut. Yang kedua ada observasi. Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dan responden, atau wawancara dan angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi atau situasi dan kondisi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Lalu untuk kelebihan dan kelemahan observasi yaitu ada kelebihannya, dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal perilaku pertumbuhan dan sebagainya sewaktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Dan untuk kelemahannya, terdapat beberapa data yang tidak bisa dilakukan dengan observasi, misalnya rahasia pribadi seseorang dan kecenderungan seseorang yang sedang diobservasi untuk berperilaku atau bersikap sesuai dengan yang diamati. Lalu yang ketiga ada wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan, karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden. Sedangkan pada sampel kecil, teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data, atau umumnya penelitian kualitatif. Lalu untuk kelebihan dari wawancara yaitu bisa membangun hubungan dan memotivasi responden, bisa mengklarifikasi pertanyaan, menjernihkan keraguan, menambah pertanyaan baru.
lalu juga bisa untuk memperoleh data yang banyak. Sedangkan kelemahannya membutuhkan waktu yang lama, biaya besar. Jika responden yang akan diwawancara berada di beberapa daerah terpisah, responden mungkin melakukan kerahasiaan informasi yang diberikan. Lalu berikutnya ada etika dalam pengumpulan data. Beberapa isu etis yang harus diperhatikan ketika mengumpulkan data antara lain: 1. Memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab peneliti. 2. Peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Ketiga, informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan, dan jika hal tersebut mutlak diperlukan untuk penelitian, maka penyampaiannya harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi kepada responden. Keempat, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. Lalu yang kelima, tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei dan responden yang tidak mau berpartisipasi tetap harus dihormati. 6. Subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka baik secara fisik maupun mental. Dan yang ketujuh, tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama studi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.